Tentang soal konstitusi, soal ini nggak paham. Tapi harus ada edukasi, harus ada pendidikan, dan terutama ketika pemilihan presiden dan wakil presiden. Saya setuju tadi dari DPP DKI Jakarta, Profesor Tatapi. Kalau ngomong itu Profesor ya. Saya dulu punya ketua program studi Islam, Pak Haji Syamsuddin. Saya anak buah, Pak. Juga ya. Memang ya, jangan karena salah urus, ya salahnya pengurus. Cuma ketika ditanya apakah rakyat ikut bersalah, boleh jadi juga ya, rakyat memilih. Tapi rakyat memilih karena manipulasi. Saya kira saatnya ya, bangsa dan negara ini dipimpin dengan kejujuran. Keberanian terakhir lah Bang Yos. Saya lihat di mana tadi. Tapi bukan berani ya. Tapi kalau saya menekankan kejujuran, di situ ada kaitan dengan keadilan dan lemahnya kejujuran. Karena banyak kosmetika politik, banyak kamuflase, banyak manipulasi, membuat kehidupan nasional kita tidak sejati. Baru kemudian harus berani ya. Saya kira saya nggak bisa menimbulkan kegeraman. Kalau Singapura yang kecil bisa bersikap seperti itu, ini harus keras. Sikap pemerintah ini harus keras, tidak mempermasalahkan, tidak jadi diundang. Ini Bapak Menko Polhukam memberi pernyataan. Tidak jadi diundang oleh Singapura, yang dibatalkan lewat SMS. Kemudian kamu harus jawab tidak mempermasalahkan. Ini adalah masalah besar bangsa. Ini menyangkut harga diri. Ini menyangkut harga dan martabat. Ya. Tapi jangan pula ada pemimpin Indonesia karena jenderal begitu Singapura begitu langsung kapal hidup. Menyerang Singapura. Tapi harus keras. Saya terus terang ini karena diundang tanding futsal oleh Singapura, saya sudah kirim batalkan. Karena tidak boleh berpesan kepada ini negara kecil dan Indonesia pastikan banyak. Ini perlu berlaku sekali. Padahal dia sangat tergantung pada Indonesia. Ini persoalan kepemimpinan kita. Jadi banyak sekali saya kira ada banyak waktu bagi kawan yang lain. Sebenarnya bagi Muhammadiyah sudah pernah membicarakan secara serius, ada buku nanti saya kasih contoh. Revitalisasi visi antar bangsa, bagaimana jalan keluar, apa masalah yang ada di sini. Ada juga isu-isu strategis kebangsaan dan kemanusiaan yang perlu dijawab oleh kita secara bersama-sama. Dan oleh karena itu saya mendukung, mendorong PKPI dan selamat atas ulang tahunnya yang ke-15. Tadi disebut 15 setelah 15 tahun apa tadi? Nomor 15. Tanggal 15. Bukan ilmu otak atik. Tapi berarti 15 1 sama 5 6. 6 kali 3 18. 1 tambah 8 9 adalah angka kesempurnaan. Nasional. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Syamsuddin. Langsung dilanjut Pak Dr. Syamsuddin. Ya, terima kasih. Saya mungkin menanggapi apa yang sudah dikemukakan. Sudah banyak sekali seperti Bang Yos, kemudian juga Pak Haji. Saya mungkin yang Pak itu ya Pak Yus tadi. Iya. Masalah ya. Yang terakhir. Pak Yus. Demo. Bukan putusan MK. Iya. Bukan demonya, tapi putusan. Nah, bagi saya putusan MK itu cacat. Cacat secara akademis. Kenapa cacat secara akademis? Pokoknya pengambilan putusannya memang ya aneh aja. Sudah tertunda berbulan-bulan, hampir setahun. Kemudian juga keputusannya itu sendiri aneh. Disetujui soal pemilu serentak, tapi tidak dihubungkan dengan ambang batas pencalonan presiden. Padahal itu satu paket. Iya. Dan kalau kita mau jujur, kalau melihat konstitusi, yang berlawanan dengan konstitusi itu justru ambang batas itu yang tidak ada peraturannya.
Tapi kok itu tidak ikut diputuskan oleh MK. Nah, padahal yang namanya ambang batas pencalonan presiden itu sesuatu yang anomali, sesuatu yang menyimpang, yang tidak rajin dalam skema sistem presidensial, tidak rajin menggunakan ambang batas pencalonan presiden. Nah, yang biasanya ada itu adalah ambang batas keterpilihan presiden, dan konstitusi kita sudah menganutnya, yaitu kalau menang lebih dari 50%, kemudian minimal mendapat 20% di setengah jumlah provinsi dan seterusnya. Itu ambang batas keterpilihan presiden. Yeah. Nah, itu satu hal. Hal lain adalah kalau kemudian pemilu yang tidak serentak itu dianggap tidak konstitusional, itu putusan yang bagi saya berbahaya. Kenapa berbahaya? Sebab kita akan melaksanakan pemilu 2014 itu tidak serentak. Iya. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan yang tidak menghendaki pemilu, yang anti demokrasi dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu saya cenderung mengatakan putusan MK ini bisa dianggap cacat akademis. Nah, sayang sekali tidak ada ahli politik ya, anggota hakim konstitusi itu, sehingga semata-mata putusannya didasarkan pada hukum. Padahal konstitusi itu bukan hanya hukum. Keduanya segabung. Konstitusi itu tentu saja bukan hukum. Di situ juga politik kenegaraan kita ya di konstitusi. Nah, mestinya ada juga ahli yang memahami bahwa yang bermasalah itu adalah ambang batas pencalonan presiden itu yang memang tidak rajin, tidak biasa di dalam negara yang menganut sistem presidensial. Nah, kemudian soal kedua yang ingin saya kemukakan adalah bahwa tadi penanya sebelum Pak Luis, Pak Lius, ada soal salah urus, kemudian ada soal identitas ya, Pak Markus, kemudian soal apalagi liberalisme dan lain sebagainya. Saya memandang semua itu bersumber pada kepemimpinan. Salah urus itu akibat tidak mampuan, kegagalan. Kalau dia mampu memimpin, tentu tidak akan salah urus, tidak akan salah kelola. Nah, sama dengan soal menanggapi negara seupil Singapura ya masa sih hal-hal kecil kayak gitu nggak ada pimpinan sama sekali. Maksudnya ada sikap pemimpin bangsa kita yang jauh lebih tegas menghadapi isu-isu apapun dalam hubungannya dengan negara tetangga, baik Singapura, Malaysia, Australia dan lain sebagainya. Nah, kemudian soal ketiga yang ingin saya kemukakan adalah bahwa bagaimanapun pemilu itu adalah mekanisme damai dan demokratis untuk memilih pemimpin baik di eksekutif maupun di legislatif. Oleh sebab itu bagaimanapun kita mesti ambil bagian dalam pemilu yang akan datang. Kalaupun hasilnya mengecewakan juga, ya tentu kita memiliki tugas untuk membenahi sesudah itu. Nah, termasuk di sini adalah tugas PKP Indonesia ya. Sebab bagaimanapun kita mesti akui
partai-partai politik hasil pemilu 2009 itu kan sesungguhnya sudah gagal. Itu gagal dalam banyak hal ya. Tapi kan problemnya yang dihadapi oleh publik dalam pemilu yang akan datang 70-80% caleg itu bukan lama. Itu dilema juga. Jadi publik di fight accompli oleh penetapan caleg yang dilakukan secara oligarkis oleh pimpinan partai politik. Ini mungkin dilema yang kita hadapi sehingga membutuhkan kesabaran kita bersama untuk membenahinya ke depan. Iya, baik, terima kasih Profesor Samsudin Haris. Saya langsung terakhir ini ke Romo Magni Suseno. Silakan Romo. Terima kasih. Saya kira kebanyakan hal sudah dikatakan. Saya sependapat dengan Bapak tadi yang sebelumnya mengenai kembali ke Undang-Undang Dasar dan sebagainya. Jadi saya rasa mungkin sekali amandemen itu perlu, tetapi tidak untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dari tanggal 18 Agustus 45, karena itu oleh mereka yang bikin sendiri, dibikin untuk sementara, untuk kemudian disesuaikan dengan kebutuhan, terutama demokratisasi yang masuk ke dalam amandemen dan hak asasi manusia. Menurut saya mutlak harus dipertahankan. Kita jangan kembali kepada suatu situasi di mana sepenuhnya extrajudicial killings bisa dilakukan. Betapapun mungkin populer sesuatu seperti Petrus, di mana 10.000 orang dalam waktu 1,5 tahun hilang dan mati, itu tidak boleh terjadi di dalam hidup suatu bangsa yang beradab. Begitu juga orang ditangkap, itu sesuatu kemajuan besar bahwa dalam pandangan saya MPR dulu melakukan amandemen itu. Nah, di situ memang ada masalah. Saya berkali-kali mendengar pernah dari seorang teman juga beberapa tahun yang lalu, kebetulan dia bilang, wah Romo, maaf ya, nanti sebentar kita harus sebentar kekuasaan militer karena presiden akan dihentikan sebelum tahun selesai. Saya bilang, apa kalian itu tidak? Bagaimana mau membuat demokrasi kalau lalu mulai dengan kukupan hanya karena tidak puas? Alasan tidak puas ada banyak. Itu tidak apa-apa, tetapi suatu negara menjadi stabil kalau dia juga tidak langsung menjadi kacau kalau ada yang kelemah. Nah, mengenai salah urus, saya setuju semuanya, hanya jangan kita lupa banyak salah urus, bukan salah urus, tetapi urus korupsi. Nah, dari sudut korupsi itu urusannya malah benar, hanya bangsa itu urus salah karena orang mengurus proses-proses itu ke dalam kantongnya sendiri. Jadi yang tadi dikatakan kita perlu pemimpin yang jujur, itu kunci. Lalu pengurusan itu akan jalan. Saya juga berpendapat bahwa ambang batas pencalonan presiden tidak masuk akal dan sebetulnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Beberapa syarat supaya tidak 1.000 calon presiden muncul itu oke, kita terima. Tetapi itu membatasi betul kemungkinan rakyat untuk memilih seseorang. Misalnya tidak dari partai-partai besar, mungkin ada yang dari partai kecil yang mau muncul. Jadi ini menurut saya sangat berbau oportunisme. Sekarang mungkin partainya kena sendiri karena tidak akan mencapai 20%, dan lalu harus sebelumnya berkoalisi yang tidak akan membantu. Saya betul sekali yang dikatakan Bapak itu mengenai Pancasila. Saya dengar sendiri dari orang asing juga, dan
tidak dalam nada yang kadang-kadang ada orang bilang semua kaku mengenai Pancasila, tapi ada orang ahli politik yang mengatakan bahwa Indonesia punya acuan nilai-nilai dan norma etika negara dasar yang betul-betul disepakati. Itu sebuah tanggung atau harta benda modal kebangsaan yang luar biasa. Saya memang berpendapat kekuatannya Pancasila adalah bahwa dia bisa mempersatukan dua hal. Di satu pihak, 5 sila itu jelas berakar dalam budaya Indonesia. Dan semua konflik sekitar Pancasila tidak pernah mengenai Pancasila sendiri. Ada yang Pancasila plus lagi dan sebagainya. Tapi 5 sila nggak ada yang mempersoalkan. 5 sila itu sekaligus cocok dengan unsur-unsur terpenting etika dan kenegaraan modern. Sila pertama tentu mengimplikasikan kebebasan beragama dalam arti bahwa bangsa itu menjamin bahwa setiap orang boleh mengikuti keyakinannya. Kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja bahwa setiap orang harus diperlakukan sesuai harkat kemanusiaan dari hak asasi manusia. Nah, yang sila yang ketiga itu fundamental karena itu mempersatukan kita semua. Maka saya sendiri juga punya masalah kalau ada orang misalnya karena agama mengatakan apa itu bangsa, apa itu negara, apa itu simbol-simbol. Kan orang misalnya kenaikan bendera, nggak ada yang mendewakan bendera itu atau sebagainya. Itu semacam tanda kehormatan kepada kebangsaan di mana kita berpartisipasi. Saya sendiri merasa dengan siapa saja ketemu yang punya perasaan kebangsaan aman. Sebaliknya orang tidak punya perasaan kebangsaan, dia menjadi kosmopolitan dalam arti sama saja di mana-mana. Saya khawatir bahwa nilai-nilai kemanusiaannya juga agak kosong, jadi menjadi ideologis. Kerakyatan itu harus demokrasi dan keadilan sosial itu jelas. Lalu masih satu poin yang itu sudah banyak dikatakan, memang kita jangan pilih orang sebagai presiden di mana kita tidak yakin tentang karakter, tentang kejujuran. Kita jangan memilih orang yang aneh-aneh dan segala macam. Orang tidak harus sempurna. Seorang yang hebat yang belajar waktu dia menjalankan tugas. Pasti Pak Yos waktu menjadi gubernur juga belum tahu semuanya waktu masuk, tetapi ya sudah waktu tertentu belajar itu tidak menjadi masalah. Saya mengharapkan juga pemimpin yang meyakini Pancasila, jadi 5 nilai yang ada di situ dan yang punya keberanian untuk mengambil keputusan yang tidak populer juga. Terima kasih. Iya, terima kasih sekali Romo Magni Suseno. Dan kita sudah sampai di akhir diskusi kita sore hari ini. Kalau bisa ditarik benang merah dari awal pembicaraan kita tadi, bahwa memang benar terjadi krisis multidimensi di bangsa ini. Kenapa belum selesai? Karena memang masih banyak permasalahan-permasalahan yang belum menemukan jalan keluarnya. Sebenarnya tidak terlalu sulit kalau kita mau kembali lagi ke nilai-nilai